waktu yang digunakan oleh penguji utama sudah banyak yang ditanyakan dan dijelaskan oleh saudara eksaminandus, dan dari situ kita bisa lihat atau kita ketahui bahwa saudara eksaminandus ini menguasai hal yang paling penting itu ya, tentang kriteria investasi itu tadi sudah dijelaskan. Yang menjadi hal menarik tadi, dari pertanyaannya Ibu penguji, hasil penelitian kamu ini kan memberikan satu gambaran yang baik tentang manfaat daripada usaha ternak domba ekogemuk di Saburai 2. Jadi bagaimana peran pemerintah selanjutnya untuk usaha ini? Mungkin itukah yang kamu maksudkan sehingga dia masuk di dalam saran yang kamu ambil, saran yang kamu berikan di nomor 1 dan nomor 2 itu. Ini Ibu ingin tanya, Almen ini orang Sabu ya Almennya? Benar Ibu, orang Sabu. Atau orang apa Almen? Sumba? Orang Sabu Ibu. Orang Sabu, oke. Jadi ini saran yang kedua, saran yang pertama ini luar biasa. Saran yang kedua ini, soalnya kalau agroindustri ini yang mungkin yang Almen maksud yang dalam seminar itu pengolahan itu ya, lahan dendeng dan seterusnya. Agroindustri domba gemuk, itu kok yang dimaksudkan? Iya betul Ibu. Oke, kalau begitu saran yang pertama ini, dia sungguh-sungguh dalam menjalankan usaha itu kira-kira dia caranya seperti apa Almen sampaikan kepada khususnya kepada keluarga? Pasti keluarga punya kok ternak ini domba. Kalau keluarga sendiri tidak punya Ibu. Tidak punya? Iya Ibu. Oke, ya pasti bisa berkolaborasi dengan pemerintah dalam penyuluhan ya. Caranya seperti apa itu Almen? Kira-kira saran ini bisa terwujudkan. Kalau kita mau kasih tahu ke masyarakat kalau NPP-nya sekian, IRR-nya sekian, itu kan mereka tidak mengerti. Gitu. Apalagi kita ini Almen lebih baik dia daripada dia berinvestasi gitu, karena dia memberikan hasil lipat ganda. Ya silakan Almen. Baik Ibu, cara yang dapat dilakukan selain dengan mendorong pemerintah, yaitu yang pertama dimulai terutama dari saya sendiri, karena saya sendiri yang menyadari manfaat dari usaha ternak domba ini dengan cara seperti masukan-masukan pada seminar hasil minggu lalu dengan memulai usaha-usaha kecil. Dengan demikian maka dimulai dari lingkungan sekitar, sehingga pada saat kita memulai usaha tersebut maka permintaan akan domba kan akan meningkat. Dengan demikian ada harga yang jelas yang kita tawarkan kepada peternak. Setelah dimulai dari lingkungan kecil kita, maka itu akan diketahui oleh kebanyakan orang dan akan semakin berkembang. Hari demi hari pasti harga domba tersebut akan meningkat dan bisalah untuk mencapai yang kita inginkan. Itu cara yang dapat dilakukan. Terima kasih. Bagaimana supaya harganya bisa meningkat? Baik Ibu, jadi supaya kalau kita ketahui bagaimana supaya harganya bisa meningkat? Yang pertama, kembali lagi seperti yang tadi saya katakan, bahwa memulai usaha-usaha kecil. Dengan demikian maka kebanyakan orang akan merasakan manfaat dan dari usaha kecil-kecil tersebut akan ada yang mengikutinya. Dengan demikian permintaan akan domba itu meningkat sehingga harganya juga akan meningkat Ibu. Dan maka peternak ini akan fokus pada usaha tersebut, bahwa mereka melihat oh ada peluang di sini, ada yang buat usaha ini, maka otomatis kita pelihara domba. Dan dengan demikian mereka akan menjaga eksterior dari domba tersebut, produktivitas dari domba tersebut. Terima kasih Ibu. Oke, jadi lebih fokus ya, akhirnya mereka bisa lebih berpikir untuk ke depan bagaimana domba ekogemuk ini dia bisa memberikan manfaat bagi terutama komersial ya, yang tadi disampaikan ya. Oke, itu memang tidak gampang ya, atau tidak mudah ya Alvenya. Kamu akan mengalami masalah di lapangan, tapi semoga kamu bisa. Anak salah satu sarjana. Oke, kalau moto apa, Men? Motonya jadi diri sendiri Ibu. Boleh kutip hal positif dari orang lain dan disesuaikan dengan kemampuan kita, sehingga kita tidak memaksa untuk sama persis dengan orang lain. Jadi motonya adalah jadilah diri sendiri, begitu? Iya Ibu. Ada kisah di balik jadilah diri sendiri atau? Iya Ibu. Ada kisah di balik itu ya, jadi diri sendiri gitu. Iya. Oke, baik. Iya, betul. Ibu baru ingat ini. Jadi kamu punya permasalahan tentang SKS itu sudah selesai ya, dan kamu betul-betul bisa ya untuk ujian hari ini ya. Iya Ibu. Oke, baik.
ada beberapa hal secara teknis yang selain tadi disampaikan oleh Ibu Penguji, masih banyak yang Ibu lihat di sini yang belum diperbaiki oleh Almen ya. Nah, itu nanti tolong dilihat untuk diperbaiki sehingga tulisannya menjadi lebih baik ya. Di kesimpulan, ya ini sarannya Ibu, kalau pendapatannya itu kamu bisa sebutkan pakai angka di situ, maka sebaiknya analisis NPV, NPC, CRR, dan PB period pun demikian bisa diberikan dalam bentuk angka juga. Jangan hanya dikatakan bahwa dia layak saja, tetapi juga angkanya itu berapa ya, karena di dalam tulisan kamu itu sudah jelas angka dia layak itu pada angka yang bagaimana atau pada titik mana dia dikatakan layak ya. Dan harapan kami itu, kamu yang memulai tadi kami sudah menjawab pada saran ya, saran mengapa kamu menulis demikian itu sudah terjawab. Saya itu punya harapan Almen di tiap tabel ya, di tiap tabel itu Almen bisa memberikan gambaran sedikit lah ya, memberikan sedikit gambaran, misalnya pada umur tabel 2 itu dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usia peternak produktif lebih tinggi dibandingkan dengan usia non produktif. Nah, ketika usia peternak produktif itu dia lebih tinggi daripada non produktif, apa yang kita harapkan? Manfaat yang terjadi atau hal yang baik apa, hal baik positif apa yang mungkin didapatkan untuk pengembangan usaha domba ekor ungu. Itu dikaitkan kembali dengan teori. Kalau ungu kan dia lebih produktif, cari tambahan pakan kah atau apa dan seterusnya. Kemudian tingkat pendidikan pun demikian. Jadi dia semakin tinggi maka tinggi pula produktivitasnya. Nah, ini kan pendidikannya masih rendah ya. Kalau dia pendidikan rendah, berarti salah satu cara ya mengikuti penyuluhan. Di penyuluhan itu apa yang bisa didapatkan. Kemudian di tanggungan keluarga. Jadi bukan hanya kita memberikan kesimpulan saja tentang